Oke. Saya ingin mereview dulu yang pertemuan yang kemarin tentang konsep dasar keperawatan gadar. Kira-kira bedanya keperawatan gadar dengan keperawatan medical bedah apa? Ada yang ingin sharing? Kalau medical bedah itu, Siapa yang lagi ngomong? Trisna. Ya, lanjut. kalau medical bedah itu mengurusi pasca atau sebelum pembedahan dan saat pembedahan. Terus? Lalu kalau gawat darurat itu yang di UGD gitu. Di UGD. Kira-kira dari segi waktu dan lain-lain ada perbedaan? Kalau yang gawat darurat mungkin lebih cepat penanganannya gitu. Oke. Coba saya tampilkan yang kemarin. Coba saya tampilkan yang kemarin. Jadi untuk emergency, ya seperti tadi yang disampaikan, emergency itu waktunya terbatas. Ya, jadi keperawatan emergency itu adanya di unit perawatan gawat darurat. Oke, unit perawatan gawat darurat yang kalian tahu. Tadi Mbak Trisna sudah menyebutkan UGD. Ada lagi selain UGD? IGD, Selain IGD ada ICU, lagi ICU. ICU itu nanti masuk kepada keperawatan kritis. NICU. NICU sama. NICU itu nanti masuk ke keperawatan kritis. Ya, jadi di dalam keperawatan darurat itu kita ada prioritas. Jadi prioritas yang pertama adalah mempertahankan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan. Yang ketiga menyembuhkan klien. Itu jadi prioritas yang pertama adalah menyelamatkan kehidupan. Nah, dari beberapa hal yang di awal ini, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu peran perawat. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi nggak dari ini, dari materi yang pertama? Yang lainnya? Enggak. Nggak ada. Oke, sudah mengisi absensi? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke ya. Berarti saya lanjutkan untuk materi hari ini. Oke. Untuk peran dan fungsi perawat, kalian dapatnya di mata kuliah apa? Konsep dasar keperawatan, guys. Kalau nggak salah. Dapat di KDK. Oke. Enggak salah. Apa aja peran dan fungsi perawat? Ada yang bisa mereview peran dan fungsi perawat yang kalian tahu Yang apa saja? perawat sebagai itu apa? Perawat sebagai apa?
Ada yang masih ingat peran perawat? Sudah lupa Bu, udah lama gitu ya. Sebagai ini Bu, advokat. Advokat, advokat itu apa? Pelindung pasien. Ya, advokat itu pengacara gitu ya, Iya. pengacaranya pasien. Oke, ada yang lain sebagai advokat. Satu, ada lagi? Sebagai apa? Sebagai edukator, oke. Sebagai edukator, ada lagi? Pemberi Pemberi keputusan asuhan. klinis. Pemberi keputusan klinis, yakin? Pemberi Yakin Mas asuhan. Ahik? Keputusan klinis yang seperti apa? Kepada Pemberi asuhan keperawatan. Pemberi asuhan keperawatan. Apalagi? Konsultan Bu. Konsultan. Ada lagi? Sudah ada 5 ya. Advokat, edukator, ini keputusan klinis. Apalagi tadi? Untuk konsultan, untuk pemberi layanan asuhan. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang tadi, keputusan klinis, kita lihat nanti ya. Nah, jadi di dalam ini, dalam pelayanan kegawat daruratan berdasarkan Depkes RI, perawat gawat darurat itu mempunyai peran dan fungsi baik itu independen maupun fungsi mandiri, dia sebagai pemberi asuhan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya mengerjakan beberapa delegasi. Jadi ada beberapa tindakan yang perawat kerjakan itu merupakan delegasi. Jadi bukan tugas utama. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh delegasi yang dilakukan oleh perawat itu contohnya apa? Tindakan apa? Kemarin habis ini ya, habis praktikum injeksi. Iya Bu. Itu Iya, tugas kita mandiri atau kita delegasi sebenarnya? Delegasi. Delegasi. Oke. Selain injeksi, ada lagi? Selain delegasi, ada lagi? ini Bu, jahit luka sama memasang kateter. Pasang Iya, kateter, pasang kateter. jahit luka. Oke, ada lagi? Yang delegasi ada lagi? Sudah ini kah? Sudah Pemberian obat. praktek memasukkan ini IV-line? NVT. IV-line? IV. Infus? Ya, Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Sudah bisa semua? Insya Allah. Udah lancar? Belum. Belum. Ya, jadi nanti akan dilatih lagi di klinik ketika kita praktek klinik. Nah, yang tadi sudah disebutkan itu adalah fungsi yang didelegasi. Ya, jadi kita dependen itu. Kita tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada ini dari dokter. Misalnya seperti obat, kita tidak bisa memasukkan obat yang kita sendiri. Jadi harus ada advice dari dokter bahwa dia dapat ini. Jadi kita memasukkannya sebagai delegasi. Kemudian ada fungsi kolaboratif. Jadi di unit gawat darurat itu ada beberapa profesi, bukan hanya perawat. Jadi di situ ada kolaborasi tim dengan tim kesehatan yang lainnya. Nah, dari beberapa peran yang tadi, peran perawat itu ada caregiver, ada advokat, ada educator, ada koordinator. Jadi tadi Mas Ahik menyampaikan bahwa kita adalah pemegang keputusan klinis ya. Jadi kita tidak memegang keputusan klinis kepada pasien, tapi kita adalah koordinator. Jadi kita mengkoordinasikan
beberapa tim karena pasien itu tidak dirawat oleh satu bidang ilmu. Jadi pasien itu butuh obat dari dokter. Pasien itu dirawat oleh perawat selama 24 jam. Tapi pasien itu juga butuh makanan atau gizi yang Gizi. dipenuhi oleh tim gizi. Nah, dari beberapa tim tadi koordinatornya adalah perawat. Ya. Kemudian keputusan itu tetap di tangan pasien. Nah, jadi ada fungsi namanya otonomi. Jadi pasien berhak untuk memutuskan apa-apa saja yang akan diterima dan dijalankan oleh pasien selama dia dirawat. Makanya sekarang untuk tindakan-tindakan invasif simple seperti infus pun sekarang sudah ada namanya informed consent. Jadi ada permintaan informed consent di mana dia diinformasikan apa saja yang akan dilakukan dan dia diminta untuk tanda tangan kesediaan. Kalau dulu informed consent itu hanya untuk tindakan yang besar seperti operasi. Kalau sekarang di IGD nanti ketika kalian praktek di IGD nanti coba diperhatikan ketika dia akan diinfus itu juga akan dimintai informed consent. Jadi dia diinformasikan bahwa akan dilakukan tindakan pemasangan infus, kemudian dimintai tanda tangan bahwa pasien bersedia. Nah, kemudian kolaborator, jadi berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, ya. Kemudian konsultan dan ada pembaharu. Nah, sebagai caregiver, kita memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Jadi peran ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar. Kalian belajar tentang pemenuhan kebutuhan dasar di keperawatan dasar. Ini sudah keperawatan dasar berapa? Sudah lewat keperawatan dasar 2. Keperawatan dasar 1, 2 sudah lewat? Sudah. Sudah. Oke, di situ kalian belajar kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa tingkatan, ada fisiologis dan sebagainya itu ya. Masih ingat? Nah, kemudian pemberian asuhan keperawatan dilakukan dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Itu kita sebagai caregiver. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan secara langsung. Karena memang perawat itu adalah pendamping pasien atau yang memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien selama 24 jam. Kalau profesi lain itu tidak 24 jam. Nah, sebagai advokat pasien tadi, jadi kita yang tahu hak-hak dari pasien kita itu apa. Jadi kita melindungi hak-hak dari pasien, hak atas privasi, hak atas informasi, kemudian pelayanan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah educator. Makanya sekarang kita perlu, apalagi zaman informasi mudah diakses seperti sekarang, kita harus hati-hati. Artinya apapun yang kita lakukan nomor 1 adalah komunikasi. Ya, jadi kalau dulu pasien itu nurut, artinya kita mau ngapain pasien, oh iya itu untuk kebaikan. Tapi sekarang pasien itu pasti pertanyaannya banyak. Misalnya mau disuntik aja, Pak permisi ini saya akan memasukkan obat ini. Nah sekarang informasi itu bisa diakses, pasien itu bisa mencari itu obatnya namanya apa, fungsinya apa. Jadi kalian harus terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kalau dulu mungkin pasien, oh iya, Pak ini obat untuk panas ya, oh iya. Mereka akan lebih mudah menerima. Tapi sekarang karena informasi itu bebas diakses, mereka bisa mencari misalnya, oh itu obatnya apa ya Sus? Oh ini obatnya namanya ranitidin, itu untuk apa ya Sus? Nah itu kalian harus tahu. Jadi kalian untuk menjaga apa ya, bahwa informasi yang kalian sampaikan itu benar, kalian harus tahu dulu. Jadi sebagai educator, kalian harus tahu dulu apa yang kalian lakukan, alasannya apa, manfaatnya apa untuk pasien. Sehingga kalian bisa menyampaikan kepada pasien. Dan ini juga yang digalakkan sekarang di semua layanan kesehatan,
yaitu pendidikan kesehatan. Jadi pasti ada pemberian pendidikan kesehatan secara berkala bagi pasien ataupun keluarga pasien di rumah sakit. Jadi sebagai educator, kalian harus menyampaikan apa-apa saja yang diterima oleh pasien. Kemudian sebagai koordinator, seperti yang sampaikan tadi, karena banyak tim yang merawat, jadi perawat mengkoordinasikan apa-apa saja yang diterima dan dibutuhkan oleh pasien. Kemudian sebagai kolaborator, ada dokter, ada fisioterapi, ada ahli gizi. Nah, itu berkolaborasi dalam merawat pasien. Kemudian pembaharu. Nah, sebagai pembaharu, di sini Pak perawat itu bisa mengadakan perencanaan yang kita sebut biasanya intervensi keperawatan. Nah, intervensi keperawatan itu merupakan hak mutlak perawat untuk merencanakan. Jadi contohnya sekarang untuk metode kompres aja. Kalau dulu kompres itu sudah kompres hangat, kompres dingin ditaruh di dahi. Setelah beberapa penelitian dan sebagainya ditemukan metode yang lebih efektif, misalnya kompres hangat. Kemudian dibandingkan bagaimana efektivitas kompres hangat dengan kompres dingin. Nah, di intervensi keperawatan sebagai pembaharu bisa perawat itu menggunakan metode yang terbaru dan efektif berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang terbaru. Nah, dari fungsi perawat tadi kita berbicara masalah peran. Nah, kita lanjutkan ke fungsi. Jadi fungsi di sini ada 3, ada independen. Artinya fungsi mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kita berhak memutuskan intervensi apa saja yang kita rencanakan untuk pasien. Kemudian dependen. Dependen ini kita tergantung kepada profesi lain, misalnya dokter. Jadi kita tidak bisa meresepkan obat. Resep obat tetap dari dokter. Kemudian interdependen. Interdependen itu kita saling tergantung dengan tim lain. Jadi kerjasama atau kolaborasi itu di interdependen. Jadi fungsi perawat itu ada 3. Nah, berdasarkan peraturan, dalam menyelenggarakan praktek keperawatan, perawat itu bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai penyuluh atau konselor, kemudian pengelola pelayanan keperawatan seperti tadi di kolaborator dan koordinator, kemudian peneliti keperawatan ini di fungsi pembaharunya, kemudian pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang itu di dependen, pelaksana tugas dalam keterbatasan tertentu. Jadi ini fungsi pelimpahan, ya tadi fungsi dependen. Kemudian tugas sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri. Pelaksanaan tugas perawat dimaksudnya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Itu berdasarkan undang-undang. Jadi apa saja yang harus dimiliki perawat gawat darurat, kompetensinya apa saja? Yang pertama adalah untuk RW. Jadi di kegawatan darurat itu kalian akan belajar ABC itu. Jadi RW, breathing, circulation itu yang akan kita pelajari di kegawat daruratan. Jadi yang harus kita miliki, kompetensi yang harus kita miliki yaitu kita mengelola RW, bagaimana kita membuka dan membebaskan jalan nafas, kemudian memberikan ventilasi pulmoner, memberikan resusitasi jantung, menghentikan perdarahan, balut bidai. Balut bidai? Balut bidai, apakah balut bidai? Dulu pramuka udah belajar ya? Pembidaian? Ada yang masih ingat? Balut luka itu tabu. Balut bidai, misalnya ada yang patah, Ikan papahan gitu kan. yang menggunakan papan, kemudian Papan. ada ininya, ada apa namanya, ada bidainya, Iya. ya, ada pengenalan penggunaan obat resusitasi, kemudian melakukan perekaman dan interpretasi dari EKG dasar. Nah, ini yang harus kemampuan yang harus dimiliki minimal untuk petugas UGD. Nah, kemudian kompetensi perawat UGD
Jadi mampu mengenal klasifikasi pasien, mengatasi pasien gawat darurat, melaksanakan pencatatan dan pelaporan, mampu berkomunikasi. Itu adalah pedoman kerja perawat untuk IGD. Nah, kriterianya untuk perawat kepala atau kepala ruangan itu kompetensinya S1 atau D3 dengan pelatihan emergensi. Kemudian perawat pelaksana itu D3, minimal D3 dengan pelatihan emergensi. Makanya pelatihan emergensi itu wajib. Pelatihan emergensi misalnya PPGD, BLS, dan sebagainya. Sehingga ketika kalian nanti lulus, sebelum kalian lulus, usahakan kalian sudah dibekali dengan pelatihan emergensi. Nah, tingkat kompetensinya untuk basicnya dia yang akan bekerja di IGD secara mandiri, mampu memenuhi kebutuhan dasar, kemudian mampu mengatasi kondisi gawat darurat. Untuk tingkat kompetensi menengah, 2 tahun yang sudah 2 tahun bekerja di IGD, dia mampu mengatasi kegawat darurat secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Untuk yang advance, dia yang sudah 5 tahun bekerja di IGD harusnya sudah memiliki kemampuan mengatasi klien gawat darurat yang kompleks. Kemudian berkolaborasi dengan tim yang lain. Nah, ini berdasarkan izin penyelenggaraan praktek keperawatan. Jadi dalam kondisi gawat darurat untuk penyelamatan nyawa dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya. Jadi kita bisa melakukan, oh ini ada pasien, langsung dia butuh cairan, langsung diinfus, dia butuh obat yang segera bisa ini harus dimasukkan, itu kita boleh melakukan. Makanya kalau misalnya di satu tempat yang memang tidak ada dokter, misalnya IGD di puskesmas yang daerahnya tidak ada dokter di situ, itu biasanya peran dari dokter itu digantikan oleh perawat. Ya, tapi ada syaratnya, tidak ada dokter di tempat kejadian. Kalau masih ada dokter di tempat kejadian, maka kita menjalankan fungsi dependen untuk pemberian obat. Nah, dari peran dan fungsi tadi, adakah yang ingin didiskusikan? Mas Ahik, mana Mas Ahik ya? Halo Mas Ahik. Oke, ada yang ditanyakan? Ini yang hadir ada Trisna, Erika, Dita, Debbie, Niken, Nur Oktavia, Ayu, Nadia, Erisma, Tiara. Ada yang didiskusikan? Tidak, Bu. Nggak ada? Udah bisa dipahami semua? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah. Oke. Jadi dari peran yang ada tadi, misalnya ada kejadian pasien datang ke puskesmas, kemudian tidak ada dokter di situ, bolehkah kita melakukan tindakan yang harusnya dependen? Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Oke. Jadi syarat itu sifatnya mutlak ya. Artinya kalau misalnya tidak ada dokter, tidak ada orang lain yang bisa memberikan asuhan keperawatan, kita boleh. Tapi selama masih ada itu tidak boleh. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang sekarang sedang sangat-sangat digalakkan itu adalah fungsi edukator. Jadi setiap mata kuliah nanti kalian akan ada materi tentang pendidikan kesehatan. Ya, jadi kemarin-kemarin untuk keperawatan yang lain kalian diminta untuk memberikan pendidikan kesehatan sama. Nanti di Gadar juga seperti itu. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada nanti kita lanjut di WA, misalnya ada pertanyaan yang tiba-tiba kepikiran, silahkan di-share di WA karena jam pelajaran kita masih ada. Jadi nanti bisa di-share di WA. Tadi absennya sudah semua ya? Sudah, Bu.
Oke. Ya, Bu. Sudah, Kita Bu. lanjut di WA ya untuk diskusinya ya. Ya. Oke. Sementara sebelum Spada bisa kita gunakan, kita menggunakan Zoom atau WA. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu semuanya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Habis ini masih ada kuliah? Masih, Bu. Oh, masih ada. Oke, tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu.